Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa kembali ke sekolah untuk belajar. Anak-anak ibu masih semangat hari ini? Masih, Bu. Kalau masih semangat, karena hari masih pagi, coba tunjukkan semangat kita dengan tepuk semangat. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Katakan. Siapa yang mau? Siski, silakan Siski. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan kita berdoa tadi, semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan ilmu yang Ibu berikan sama anak-anak. Karena Ibu lihat banyak bangku kosong, 1, 2, 3. Mana teman-teman yang 3 orang nih? Siapa yang nggak masuk? Gensa tadi katanya dia jadi dia izin ada keperluan keluarga. Siapa lagi? Rihana kata orang ini hari merdeka. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Sama-sama ya. 17 Koneksi Bluetooth dihentikan. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Lalu memberikan memutar lagu kebangsaan, salah satu lagu nasional kita, agar kita tumbuh rasa cinta tanah air di dalam diri kita. Kita tahu perjuangan para pahlawan kita untuk kemerdekaan kita. Paham kan? Kemarin kita udah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat? Apa itu coding? Angkat tangannya, siapa yang masih ingat? Apa itu coding? Putra. Proses menulis dan instruksi menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat komputer melakukan tugas tertentu seperti membuat aplikasi, situs web, atau program. Untuk membuat komputer melakukan tugas tertentu seperti membuat aplikasi, situs web, atau program komputer. Ya, tepuk tangan untuk Putra dulu. Proses menginstruksikan komputer agar bisa membuat suatu aplikasi. Anak-anak ibu udah pernah mungkin dengan membuka Google, apalagi YouTube, apalagi yang pernah dilakukan di HP-nya, apalagi untuk belajar pintar Prof. Hidayat itu tangan sama Hidayat itu. Prof. Hidayat tadi membuka Google, dia cari tugas-tugas untuk belajar. Kapan boleh main game, Aldi? Aldi kalau main game kapan bolehnya? Pada saat kita tidak belajar. Kalau sudah sekolah, Bu mau bertanya lagi nih. Sebelum pergi ke sekolah, apa yang anak-anak ibu lakukan? Apalagi? Apalagi? Pakai baju kata adik. Terus apa lagi? Pakai sepatu. Coba ingat lagi. Ada nggak yang tinggal? Ada rambut, tas. Betul, tas.
isinya organium? Buku. Jadi organium isi tasnya, dalam tasnya buku-buku itu kapan? Hah? Tadi malam ya. Coba organium tadi malam dia cari lagi. Ada yang mandi nih? Enggak, mandi semua kan? Mandi, sebab anak itu sudah dapat cantikan katanya. Mandi. Setelah mandi dia sarapan. Setelah sarapan dia pakai baju kata si adik. Pakai sarapan dulu dia pakai baju. Pakai baju dulu baru Jadi semua kegiatan tadi Putra, semua kegiatan tadi harus disusun secara rinci. Secara terurut. Adit tadi nggak terurut loh. Setelah mandi dia langsung sarapan. Nggak pakai baju dulu. Salah nggak? Jadi setelah mandi kita pakai baju dulu baru sarapan atau makan. Jadi nanti pakai anduk lucu modelnya kalau sarapan pakai anduk kan? Jadi semua kegiatan tadi itu adalah langkah-langkah yang kalian lakukan agar tersusun menjadi suatu aturan yang baik. Menjadi aturan yang teratur, gak berantakan dia. Berarti sesuai langkah-langkah yang disebutkan tadi, itulah materi pembelajaran kita sekarang, yaitu berpikir secara komputasional. Apa tadi materinya? Berpikir secara komputasional. Coba perhatikan ke depan. Nih, berpikir komputasional adalah salah satu cara untuk kita memecahkan masalah. Masalah kita tadi apa? Mau berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, kita harus susun dulu kegiatan kita. Mulai mandi, ganti pakai baju, sarapan, terus masukkan buku ke dalam tas kata Alganium, pakai sepatu. Pamit gak sama orang tua? Pamit. Ada yang nyelonong aja pergi? Ada yang nyelonong aja pergi nggak pamit sama orang tua? Nah, yakin? Bentar. Ini mampu memahami dan Menjelaskan. Ya. menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dasar berpikir komputasional, yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Yang belakang kemarin. Ya, dahulu. Hari ini Ibu ingin menugaskan. Kita sudah belajar coding kemarin tentang robot. Tahu robot? Tahu. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu jadi robot satu orang, jadi yang menginstruksikan satu orang. Siapa yang mau ke depan? 2 orang. Satu yang jadi robot, satu yang memegang instruksinya. Coba Musdalifah dengan Jelita lah. Musdalifah dengan Jelita ke depan. Kita hari ini mau praktek robot dan orang. Siapa yang jadi robot? Jelita jadi robot. Nah, Musdalifah oleh si Jelita, karena kamu robotnya, kamu ngikutin apa kata si Jelita ya. Ayo, Jelita pertama. Kamu baca ini dulu. Ya, kita hari ini membuat langkah-langkah membuat teh manis. Siapkan alat dan bahan dalam pembuatan teh manis. Pertama dulu. Alat, gelas dan sendok. Coba si robot cari alatnya gelas dan sendok. Coba robot cari gelas dan sendok. Nah, terus taruh sini, sudah Pak. Robot taruh situ. Bahan teh, gula, pasir, dan air panas. Nah, cari gula pasir, teh, dan air panasnya. Nih, mana yang teh?
Lah, robot dan manusia. Manusia menginstruksikan si robot untuk bikin apa tadi? Teh manis. Apa yang diinstruksikan oleh manusia tadi? Si Jelita sebagai manusianya. Yang pertama apa disuruhnya robotnya tadi? Siapkan alatnya. Alatnya gelas dan sendok. Terus apa lagi instruksinya si Jelita sama robot? Nyicipnya tadi anak Jelita kan, robotnya. Dan itulah salah satu contoh berpikir secara komputasional. Ada instruksi yang dilakukan oleh si manusia kepada si komputer atau si robot. Ada instruksinya. Setelah ada instruksi baru dikerjakan oleh si robot. Kalau nggak ada instruksi dari si robot, apakah bisa dikerjakan? Kalau nggak ada instruksi dari Jelita tadi, apakah bisa robotnya bekerja? Tidak, nggak bisa. Itu langkah-langkah semuanya itu harus tersusun dengan rapi. Coba kalau air panasnya dulu dimasukkan, jadi nggak teh manisnya? Tidak jadi teh manisnya. Atau nggak usah dikasih gula, enak nggak teh manisnya? Tidak. Jadi semua kegiatan itu harus disusun secara urut, rapi, teratur. Kita tepuk tangan untuk semua. Baru kita duduk secara berdiskusi kelompok. Dengar suaranya? Suaranya dengar nggak? Tuh, perhatikan videonya. Membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng pada saat kita dekomposisinya, pisahkan dulu, kita urut dulu. Pertama yang kita lakukan sebelum membuat nasi goreng itu apa? Tadi di video. Kita harus mencari bahannya dulu. Bahan untuk buat nasi goreng apa tadi? Bawang, kecap, nasi, telur. Itu tadi gimana? Bumbunya yang lain. Kemudian setelah kita dapat bahan, nanti ditulis langkah-langkahnya apa yang pertama kalian lakukan di sini ya. Oke. Kelompok 2 ini gunting dan lem. Langkah-langkah membuat video itu apa dulu? Kita kerja kelompok sama-sama. Sambil kerja kelompok itu akan mengadakan penilaian. Apa kerja bangga atau kerja sendiri? Boleh. Nama kelompok itu tulis.
presentasi siapa yang kita pegang? Baiklah, kami akan menginformasikan kerja kelompok kami. Udah? Bagus semuanya, kerja kelompoknya sangat bagus dari kelompok 1 sampai 3 sudah memahami apa itu prinsip dari berpikir komputasional. Kelompok 1 berpikir komputasional secara dekomposisi. Kelompok 2 pengenalan, mengenal pola. Kelompok 3 algoritma. Jadi kita ulang lagi kembali pembelajaran kita. Apa itu berpikir komputasional? Julius, perhatikan ke depan. Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, dari yang rumit menjadi mudah, dari yang sulit menjadi sederhana. Itu berpikir tidak